Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Baktiar dari Prodi HPI 1B, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan maqasid al-syariah atau tujuan ditetapkannya syariah Islam. Yang pertama ada pengertian maqasid al-syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa ialah jalan menuju sumber air, yang bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dalam perjalanannya definisi syariah berubah. Pada awalnya syariah adalah nas-nas yang suci atau al-nusus al-muqaddasah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Pada definisi ini, syariah mencakup masalah akidah, amaliyah atau perbuatan manusia dan akhlak. Namun pada perkembangan selanjutnya, syariah hanya mencakup masalah amaliyah, sehingga dengan demikian akidah dan akhlak tidak menjadi materi muatan di dalam syariah. Hingga saat ini syariah diidentikan dengan hukum Islam. Asy-Syafri Jayabakri mengutip pendapat Ali Al-Syais mengenai pengertian syariah, yaitu hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Lanjut ada ditetapkannya syariah Islam. Pada hakikatnya, Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Bahkan kepada kita sebagai mukmin, tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Berdakwah untuk menyampaikan kebenarannya adalah kewajiban. Namun, demikian jika memaksa, maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. Padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Tetapi bila seseorang dengan kesadarannya sendiri akhirnya masuk Islam, maka wajib dipaksa oleh ulul amri untuk melaksanakan syariat Islam. Dengan memilih muslim, maka tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Seandainya ada seorang muslim tidak sholat, hal ini bukan hanya urusan pribadi, tapi menjadi urusan semua muslim, terutama ulul amri. Jika ada seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban sholat karena dia tidak yakin akan kewajiban sholat, maka 4 mazhab dan ulama sepakat menyatakan bahwa yang bersangkutan kafir, yang karenanya harus dihukumkan kafir. Artinya bila dalam 3 hari dia tidak segera sadar, maka hukumnya sebagai murtad yang halal darahnya, sehingga ulul amri bisa menjatuhkan hukuman mati. Tapi seandainya tidak sholatnya yang bersangkutan bukan karena tidak yakin, tapi karena alasan malas misalnya, maka dalam hal ini 3 mazhab yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki menyatakan yang bersangkutan berdosa besar, sementara mazhab Hambali tetap mengkafirkannya. Lanjut ada bentuk-bentuk maqasid al-syariah. Yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama, yaitu bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan ini tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa ini merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti,
dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diat. Yang ketiga ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Lanjut yang keempat, ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang terakhir ada maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada perkataan yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.